dan memang kita harus jalani itu. Nah, ketika memang akhirnya masuk organisasi, mau kuliah, terus kerja, yang penting satu, manajemen waktunya. Kalau kita diem aja, kita pasrah sama keadaan, juga nggak bakal merubah, malah memperburuk. Nah, kita juga gimana ya, punya pandangan ke depan lah. Kira-kira kita bakal ngapain, mau ngapain agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sobat Islamic Studies, kembali lagi di acara podcast kita. Kali ini kita tidak membahas soal jurusan. Kemarin kan kita sudah bahas sama Mas Dewo. Kali ini kita akan membahas soal pemuda, kemudian organisasi dan juga kerja. Nah, kadang orang itu ada orang yang dia fokus pada satu jalannya. Misal dia kalau sekolah ya sekolah aja, nggak nyambi. Tapi kadang ada anomali lain, terutama di sini ada Mas Abu dan juga Mas Asma. Ya, Mas Abu ini teman saya, di tingkat saya. Ternyata dia juga temannya teman saya gitu. Aduh, benar. Susah juga gitu ya. Mas Abu ini semester berapa, Mas Abu? Sekarang berarti semester 7, Mas. Jurusan? 7. Jurusan sama, sejarah peradaban Islam kita, satu jurusan. Beliau ini kuliah juga, kerja pun juga, dan aktif di organisasi gitu ya. Tapi kuliah ketinggalan. Iya. Aduh. Nah, ini ada Mas Asma. Mas Asma ini fresh graduate lulusan dari MAN 2 Klaten atau Mentolo ya, apa Mentolo? Iya, MAN 2 Klaten. MAN 2 Klaten, Manloro Klaten ya. Iya, Terus waktu di MAN itu jurusannya apa, Mas Asma? Jurusannya IPA, Mas. Oh, IPA ya. Nah, kemudian mau lanjut kuliah atau gimana? Ya, insya Allah mau lanjut kuliah kalau ada kesempatan. Oke, insya Allah. Di mana rencananya? Rencana mau di UIN Jogja, Mas. UIN Suka. Oh, linear ya, dari MAN terus UIN gitu kan. Dari MTS juga. MTS juga. Oke. Di UIN Suka. Kamu tertarik jurusan apa, Mas Asma? Jurusan bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Oke. Ada kenapa kok ambil bimbingan konseling? Soalnya gimana, Mas? Melihat dari zaman sekarang tuh kayak pemuda-pemudanya tuh kurang dalam hal bisa ngatur waktu, dalam hal tahu potensi diri. Nah, itu kurang, Mas. Jadi pengen bisa nyelarasin itu biar mereka tuh tahu potensi mereka. Jangan-jangan itu bukan problem pemuda, tapi problem kamu sendiri. Ya, salah satunya, Mas. Itu. Pokoknya. Tapi kita semua punya masalah pribadi kan. Ya. Punya keinginan untuk masyarakat luas menuju perubahan yang lebih baik kan, seperti itu. Oke, kita kembali ke topik ya, topik. Tadi kita akan membahas sekolahan, organisasi dan juga kerja. Kenapa kok kita ambil Mas Abu ya? Karena Mas Abu ini kan adik tingkat saya dan saya lihat bekerja keras. Pernah kerja di mana aja, Mas Abu? Kalau pernah kerja di mana itu saya sebelum masuk kuliah itu saya kan gapir. Iya. Nah, 1 tahun itu saya kerja pindah-pindah. Ada di toko kelontong, ada di angkringan juga. Terus ada di reklame. Itu pasang papan iklan. Gitu. Dari manjat papan iklan itu? Iya, enggak manjat papan iklannya tapi masang papan iklan. Masang papan iklan ya. Itu. Akhirnya memutuskan di tahun 2022 itu daftar di sini. Begitu. Kenapa kok kemudian memutuskan kuliah padahal sudah nyaman bekerja ya? Dulu sebenarnya itu nggak kepikiran mau kuliah. Cuma orang tua coba Mas kamu kuliah dulu aja dijalani gitu. Iya. Terus setelah menjalani kuliah? Nah, pas menjalani kuliah di awal itu saya kepikirannya mau bikin usaha. Iya. Ternyata beda nih plannya, itu beda di dari apa yang saya rencanakan. Jadi di awal semester itu saya akhirnya masuk ke organisasi gitu. Jadi sampai semester 6 itu saya aktif organisasi, baru di semester 6 akhir saya masuk kerja gitu. Oh, berarti sempat pending kerja dari semester awal sampai semester 6. Iya. Oke. Ini udah mulai kerja lagi ya? Udah mulai kerja lagi. Soalnya kalau dilihat speknya ini spek pekerja memang. Aduh, betul. Memang. Iya. Dulu jadi tandanya ini
mulai bekerja lagi ketika habis potong rambut itu ya? Iya betul. Ya dulu saya kan gondrong mas, Iya, Mas. gondrong sampai sini karena akhirnya ada peraturan sendiri dari dunia pekerjaan. Nah saya memutuskan untuk potong rambut juga, gitu. Iya, sekarang kerja di mana Mas? Sekarang kerja di Louis Chicken mas, jadi itu F&B, tempatnya itu ada di UMS. Itu restoran ya? Makanan itu Makanan. chicken sama mie. Chicken sama mie. Iya. Soalnya kalau rambutnya gondrong kan ini masuk dimakan Nah kayak itu mie. enggak kan, betul. Nggak etis. Nah Oke. Tapi lebih sumringah kalau ini. apa ya? Iya. Soalnya saya lihat ketika semester 1 sampai semester 6 ini Mas Abu kelihatannya dark sistem gitu. Enggak, kita bercanda. Iya. Nah, enggak dark system. Ya, apa ya, kelihatan anak-anak mahasiswa pada umumnya sukanya gondrong gitu kan, enggak pernah cukur, suka baca buku, suka kan. Dikit-dikit dulu. Dikit-dikit suka enggak apa-apa. Suka cewek juga. Ya alhamdulillah mas. Masih Kan normal. laki-laki, ya, Masih normal. Iya. Jadi itu ya, kira-kira seperti itu. Sedikit apa namanya? Perjalanan hidup dari Mas Abu sampai sekarang. Katanya Mas Abu dulu pernah ikut ini ya, ke semacam lembaga survei ketika pemilu itu. Iya, itu pernah. Karena apa namanya di semester awal kan saya pas liburan itu longgar. Nah, makanya juga coba-coba terus diajak sama kakak tingkat, Mas coba ayo ikut survei kayak gini." Jadi itu survei terkait politik. Sebenarnya saya kalau survei itu banyak, Mas. Ada beberapa sih. Cuma yang akhirnya yang terakhir itu yang terkait politik. Begitu, yang survei. Itu objektif apa? Ada sedikit Objektif mas. objektif ya, Iya, alhamdulillah. tetap. Terpercaya ya? Iya, terpercaya tetap Mas. Soal data mas soalnya. Soal Gitu. data. Iya. Padahal ini mahasiswa sejarah tapi maksudnya ke statistika ya. Iya itu. Kita harus door to door. Door to door. Dari rumah ke rumah ini. Oke. Kalau Mas Sasmira sendiri gimana pengalaman kerjanya selama ini? Oh, kalau aku sebelum masuk kerja tuh aku masih sekolah mas, masih fokus sekolah, masih fokus organisasi juga. Organisasi apa yang diikutin di sekolah? Di Mandua Klaten saya ikut organisasi Dewan Ambalan mas. Oh, Dewan Ambalan itu pramuka ya? Ya pramuka. Coba. Gimana itu tepuk banget? Satu kali tepuk pramuka. Kok saya ikut-ikut ya mas? Kalau di ini kan ada mapa lah mas ya. Di Ada kuliah. mapa. Iya. Ikut aja mas, seru ya. Sudah ketuaan ya. Iya benar. Aduh, ikut pramuka. Terus apa yang didapat dari pramuka itu? Dapat sebelum dapat apanya, saya di pramuka di Dewan Ambalan jadi ketuanya mas. Oh, jadi ketua. Jadi lumayan gimana ya? Ada rasa gregetnya juga, terus dapat pengalaman juga banyak. Dari mulai ngatur teman-teman, terus juga ngatur apa ya kegiatan, jalannya kegiatan. Jadi semuanya rasanya enak mas, jujur. Tapi rada-rada. Iya. Kalau di kampus itu ada kita namanya itu Racana. Dewan Racana. Dewan Racana itu ada nanti mau masuk situ atau fokus kerja? Sekarang udah kerja ya soalnya. Iya. Belum kepikiran sih mas sampai situ. Iya. Tapi kalau besok misal ada waktu luang atau pengen ikut organisasi mungkin gabung lagi. Tapi saya kira ketika kita ikut organisasi itu ada semacam pengalaman yang pernah dicurahkan di dalam organisasi ya. Dalam artian ketika kita udah keluar itu kayak bosan nih loh, boring. Wah, meh ngopo iki biasanya kerja kok, saiki ora, biasanya ada kegiatan Iya, enggak. biasanya sibuk sih, saya orang. Lagi kan seperti itu. Nah, ini sambil menunggu pengumuman ini ya beasiswa ya sekarang ya mau ya. Iya. Nah, itu Mas Asma sibuk bekerja ya. Ya sibuk kerja, nyambi mas. Selain alasan itu ada alasan lain nggak Mas? Nggak ada sih mas, ya buat nyambi aja soalnya ya dari orang tua juga suruh ibu bilang gini, mbok nyoba kayak nyambi mbangane ngopo ning omah nganggur bisa golek duwe dhewe kan jatuh mbokne kan gitu, ibu bilang gitu. Jadi akhirnya ada tetangga mbah nawarin kerja, ya akhirnya ikut kerja sampai sekarang udah 1 bulan lebih. Ya. Mohon maaf sebelumnya ini Mas
Sasmita apa Sasma sih? Sasma. Oh Sasma ya, Mas Sasma ini ngapunten dari keluarga yang cukup atau anu? Ya sebenarnya Insya Allah cukup. kurang mampu sih mas. Oh. Soalnya ya saya di rumah punya background kakak sama kakak dua tuh. Jadi saya anak ketiga. Kakak mas mbak itu tuh dia istimewa mas. Jadi punya kekurangan. Nah akhirnya kan juga yang di rumah juga yang kerja ibu mas. Jadi bapak nyambinya di rumah sambil jaga mbak sama mas. Iya. Mungkin itu juga memotivasi Mas Sasma ya. Ya salah satunya itu juga buat motivasi biar nggak terlalu ngebebani orang tua mas. Iya, betul Mas. Ya, kalau dulu kita kecil dimong sama orang tua, kita besar harusnya bisa ngomong orang tua gantian sama keluarga. Harusnya. Ya. Itu Mas Asma soal dunia kerja tadi. Terus Mas Abu sekarang kesibukannya apa selain? Saya masih aktif organisasi sih mas. Oh iya, organisasinya apa sih Mas Abu? Aku belum tanya itu ya. Apa aja yang diikuti di kampus itu? Untuk yang di kampus sekarang itu saya dulu pernah ikut himpunan mahasiswa di jurusan, terus sekarang akhirnya pindah di ini SEMA fakultas gitu. Oh, SEMA itu apa? SEMA Senat itu ya? Senat mahasiswa Senat. gitu. Nah, cuma untuk yang di luarnya juga ikut tetepan aktif. Terus Apa di- itu? Untuk yang di luar itu saya ikut pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Oh, PMI. Iya, begitu. Nah, untuk kerja juga masih tetap berjalan gitu. Tapi kadang gini loh Mas, kita tuh ketika di organisasi saya kan juga anak organisasi ya Mas ya. Yang saya dapatkan itu adalah relasi terutama. Kadang kita nggak tahu, wah kita mau habis ini kerja di mana, terus mau nyambi apa. Tapi karena ada relasi, ada teman-teman yang mungkin punya info-info. Iya, betul. Itu kira-kira dari Mas Abu atau Mas Asma itu ngaruh nggak? Ngaruh banget mas. Nah buat dari saya dulu ya mas. Buat beasiswa itu juga saya dapat info dari alumni Dewan 2019. Iya. Jadi namanya Mas Arya, kebetulan yang punya proyek ini. Nah, itu masalah di situ. Nah, Iya. jadi beasiswanya BIP mas. Yang ngasih tahu juga Mas Arya, yang membimbing juga Mas Arya. Jadi relasi emang pengaruh itu mas sekarang mas. Kalau Mas Abu sendiri? Penting, menurut saya juga penting karena nggak tahu ya mas, kita misal kayak kita main ke Jogja nggak tahu harus hubungi siapa, terus bingung kita nggak punya uang tiba-tiba kan nggak tahu kan, kita nggak tahu, terus tiba-tiba oh ya kita punya kenalan ini organisasi, bisa calling, bisa ini mampir gitu sih. Pernah akhirnya satu kejadian itu pas ke Malang kalau nggak salah itu saya dikira hilang. Saya dikira hilang sama teman-teman di situ. Sebenarnya kita sedang bukan saya pribadi sih, sama teman saya. Itu juga ada Mas Dewo namanya, itu angkatan 20, dia juga cutting saya di jurusan. Nah, kita itu lagi main-main ke Ponorogo. Nah, dari Ponorogo itu kita berdua punya planning ke Malang, ke Blitar, jalan-jalan itu. Nah, kita dikira hilang. Itu makanya pentingnya relasi kayak gitu sih Mas, menurut saya. Ketika di luar kota tadi ada jalan keluar nggak? Atau tersesat, benar-benar tersesat? Enggak, alhamdulillah ada jalan keluarnya. Mas. Jadi Gimana apa ya? Kayak bangun tidur itu ada aja ya rezekinya gitu. Makanan sudah tersaji gitu. Tinggal makan gitu loh. Wah, jane nggak enak ya, tapi gimana lagi? Gitu. Berarti nggak ke Malang, ke Blitar itu mampir ke teman-teman yang satu naungan organisasi ya? Beda, itu kadang juga beda. Ada yang sama, terus ada juga yang beda gitu. Kalau jangan ketemu warga asing terus kemudian langsung, oh Mas kok kasihan sekali ya? Enggak. Tapi tetap pertama ya tetap organisasi Mas. Dari organisasi ini akhirnya kayak getok tular. Oh iya benar. Getok tular maksudnya yang satu ini kenal ini. Dan dilala pas itu tuh tiba-tiba satu frekuensi, ada mahasiswa dari Malang itu dia fokus di film, akhirnya kita juga bincang-bincang pas gitu. Oh, jadi berarti sekali kayu 2-3 pulau terlampau. Nah, semoga seperti itu. Alhamdulillah. Iya, kalau Mas Asma sendiri ada cerita menarik nggak ketika itu menjalankan masa-masa sekolah, berorganisasi dan juga sekarang bekerja? Buat sekolah, kemarin mas kan habis lihat adik kelas
organisasi kemah tuh. Nah itu saya kan mau jualan juga di tempat kemah itu. Terus ada kakak tingkat saya juga, lah itu mampir buat ambil barang. Akhirnya kan bonceng aku tuh, aku pakai motoran sendiri. Terus dianya belum sarapan, dan adalah aku juga belum sarapan. Akhirnya dia punya temen ke Malang, temen ke Malang itu, terus dia nelpon, nah dikasih makan akhirnya. Jadi mampir cuma minta sarapan. Habis itu ya kita balik lagi ke bumi perkemahan. Tapi kayaknya out of the box Mas kayak gitu sih. Iya. Enggak Nggak bisa, terduga ya? enggak terduga gitu loh. Rezeki emang selalu nggak terduga. Iya. Iya, benar. Kadang dari temen terus punya temen lagi, akhirnya bisa nyambung. Dia mau kancane kancaku. Nah, itu. Kancane kancaku. Jadi kan memang kancaku dewe kanca aku. Kayak gitulah muter-muter. Iya. Tapi dunia itu sempit ternyata. Emang. Mas Abu sendiri loh, dia ternyata ini temennya teman saya itu. Oh iya benar. Temennya teman saya. Di Salatiga ya. Di Nah itu, Salatiga. aduh. Kaget juga, Pak. Kayak Iya. temen apa pondok ya. Mas Abu tuh walaupun tampangnya preman seperti itu, tapi dulu pondok loh. Iya. Saya alhamdulillah dulu lulusan pondok di Semarang. Oh, Bandungan. Bukan. Oh, bukan. Bukan Bandungan dong, Mas. Bandungan beda itu. Aduh. Kelas malam kalau itu. Pondok apa, Mas? Pondok Salafi. Iya. Ngaji kitab-kitab kuning gitu. Iya, tetap masih. Iya. Oh iya, saya juga punya kesibukan satu lagi, Mas. Apa, Mas? Lupa. Saya masih kemarin kan habis magang, itu saya juga masih nerjemahin kitab. Wis. Iya. Alhamdulillah Keren. dapat kitab Cokro Kertopati itu. Oh, itu berbahasa apa, Mas? Itu ada Begon sama Arab. Oh, orang Begon. Iya. Jadi itu tugas dari Dinas Kearsipan yang di Magetan. Gitu. Kok bisa sampai ada channel Dinas Kearsipan Magetan? Itu gimana ceritanya? Nah ini juga gara-gara teman saya juga. Teman saya ngajak magang di Magetan. Ya. Terus jadi kan kalau magang itu saya pas awal itu observasi dulu kan. Sekitar 1 minggu atau hampir 5 hari lah. Itu observasi. Terus melihat dari kampus-kampus lain itu untuk yang magang di situ kebiasaannya di bidang pelayanan. Nah, terus di situ juga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, saya akhirnya ngambil, ini ada celah di bidang kearsipan, jarang mahasiswa yang ngambil, akhirnya kita coba masuk di situ. Terus dikasih kitab, coba Mas baca dulu. Ternyata bisa, udah lanjut akhirnya enak. Oh iya. Ternyata ilmu-ilmu sebelum masuk kuliah pun terakumulasi sekarang ya dan bermanfaat ya walaupun nggak saat itu. Iya. Itu emang bener, Mas. Iya. Bahkan mungkin manjar-manjar reklam itu dari pondok juga itu. Iya, kayaknya itu. Makanya itu. Di pondok gabut kan manjat kue pohon kelapa gitu. Itu dulu itu. Kalau sekarang mikir-mikir lah. Gitu. Nah iya. Itu. Tapi emang bener sih relasi itu saya kira antara penting nggak penting sebenarnya. Kalau kadang itu kalau kita butuh kadang nggak ada gitu. Tapi kalau nggak butuh tiba-tiba ada. Iya. Emang sih. Kayak gitu. Kamu Ya. direncanakan tiba-tiba nggak ada. Ya itu ya. Ya mungkin untuk teman-teman Mas Abu sama Mas Sasma. Iya. Kira-kira pesan dan kesan apa yang diperoleh dari pengalaman itu agar nanti bisa dicontoh sama teman-teman yang lain yang kiranya mungkin mahasiswa baru kah atau orang yang sekolah Pelajar tapi SMA, ya. kok ada orang yang merasakan kadang wah aku kok rasanya kok beban orang tua ya Iya. kayak gitu kan itu kan ada beban moral sendiri apalagi anak pertama gitu Iya. kan seperti itu. Mas Asma berapa? Anak ketiga. Oh, ketiga. Mas Abu berapa? Kedua dong. Kedua. Beban juga? Kayaknya Enggak. nggak tahu ya. Nah, itu. Iya. Oke, mungkin bisa dari Ya, monggo, Mas Abu atau Mas Asma? dulu. Aduh. Dari saya ya. Kalau untuk masalah kesan terus perjalanan hidup saya mungkin ya. Kalau hidup itu sebenarnya bukan pilihan menurut saya. Karena hidup itu harus dijalani dan disyukuri. Kenapa kok begitu? Ya, kita pasti di dalam perjalanan itu pasti banyak pilihannya dan memang kita harus jalani itu. Nah,
ketika memang akhirnya masuk organisasi mau kuliah terus kerja, yang penting satu, manajemen waktunya. Manajemen waktu. Walaupun ya apa namanya, saya masih ngulang kuliah ya mas, ngulang beberapa makul. Itu sebenarnya juga jadi apa namanya, penyesalan mungkin. Penyesalan di akhir. Tapi ya gimana lagi, ya sekarang akhirnya kita harus punya solusi ataupun problem solving buat kedepannya gimana. Makanya itu saya coba kerja terus sebisa mungkin akhirnya kuliah ini saya biayai sendiri kayak gitu. Nah biar akhirnya itu tadi, biar nggak ada apa namanya asumsi ataupun kata-kata yang saya beban orang tua kayak gitulah, semoga aja gitu. Karena kuncinya yang penting sehat. Senangkan itu hatimu. Jadi hidup itu harus bahagia. Jangan sepaneng-sepaneng. Jadi ya tetap harus bahagia, ketemu siapa aja bahagia gitu. Oke. Mas Sasma? Untuk teman-teman yang mungkin punya background atau apa ya? Ya, background atau takdir kayak saya, yaitu punya kakak mungkin kurang sempurna, terus orang tua di rumah juga gimana kerjanya mungkin uangnya kurang atau gimana. Nah dari saya itu teman-teman tetap semangat, tetap nggak usah putus asa, karena ya mau siapa lagi kalau nggak kita buat kedepannya, buat keluarga kita lah, yang paling kecil buat diri kita sendiri. Nah, kalau kita diem aja, kita pasrah sama keadaan juga nggak bakal merubah, malah memperburuk. Nah kita juga gimana ya, punya pandangan ke depan lah, kira-kira kita bakal mau ngapain agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Buat teman-teman juga yang mungkin mau daftar kuliah, jangan lupa persiapan apa ya, kos. Apalagi yang rumahnya jauh-jauh. Itu Gitu. ya, gitu aja mas. Ya terima kasih Mas Sasma, Mas Abu, teman-teman sobat Islamic Studies. Kalau misalnya teman-teman punya permasalahan hidup, kok saya beban orang tua misalnya, nah itu coba dicontoh. Kadang ada beberapa motivasi yang sekiranya nggak harus ada pada diri kita, ternyata ada pada orang lain. Oh, orang lain ini teman saya kok ada yang bekerja, kuliah, terus ternyata dia punya ini, kok saya nggak gitu ya. Kayak saya rasanya beban ya. Harus ada perubahan ya masa-masa ini ya. Iya betul. Harus ada perubahan dari diri sendiri terutama. Ya mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini membuat bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau sobat Islamic Studies tertarik dengan konten kita ini, bisa diikutin lagi. Silakan subscribe, like, comment, and share. Sama satu lagi mas, aku punya sejarah itu bergerak lewat aksi. Jadi jangan berhenti di sejarah itu saja. Buat masa depan ciptakan aksi itu. Itu ya. Jadi sejarah atau pengalaman hidup itu dibuat untuk masa planning kita, perencanaan kita masa depan. Itu seperti itu. Ya, terima kasih Mas Abu, Mas Sasma. Ya, sama-sama. Bukan sekian.